Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Waqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid darain bi sanadin muttasil ila muallifihi rahimahullahu ta'ala ila an qala faslun was sunnatu an yajharal imamu bi takbiratil ihram. Ketemu halamannya? Halaman berapa? Faslun 30, benar? 34. Coba pinjam satu, coba. Pinjam satu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid darain amin. Faslun ay hada faslun. Ini salah satu fasal. Wa sunnatu an yajhara al-imamu bi takbiratil ihrami wa ghairiha liyasma'ahu al-ma'mumu wa yusirrul ma'mumu biha bihaitsu yusmi'u nafsahu fa in jahara al-ma'mumu aw asarra al-imamu lam tabsut salatuhu. Fasal selanjutnya masih berkenaan tentang takbiratul ihram. Di sini Imam Nawawi mengatakan dan termasuk sunnah seorang makmum yajhar mengeraskan bitakbiratil ihrami, bacaan takbiratul ihramnya. Ya. Cuman kemarin sudah kita bahas tuh bahwasanya yang lebih afdol itu kalau bisa bacanya pendek ya, nggak usah terlalu panjang. Walaupun panjang sah ya. Lalu kemudian tujuannya apa mengeraskan bacaan takbiratul ihram dan takbir-takbir lainnya? Liyasma'hul ma'mum, agar si makmum bisa mendengarkan imam. Wa yusirrul ma'mumu biha, kalau makmum itu sunnahnya dipelankan ya. Jadi lain sama imam. Makmum kalau takbir kalau bisa jangan kencang. Kemarin saya mampir tuh ke salah satu daerah di Banten ya. Semalam kita sholat, imam baca takbir, makmumnya ikut baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya hampir banyak baca takbir. Ini nggak sunnah. Jadi yang sunnah itu si imam baca kencang, si makmum pelan. Tuh sunnahnya. Sekedar apa bacaannya? Bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekedar dia bisa memperdengarkan bacaan tersebut untuk dirinya sendiri ya. Jadi kalau ngukurnya itu gini ngukurnya, kita baca di tempat yang sepi. Baca di tempat yang sepi terus kita baca tuh Fatihah atau baca apapun. Nah, kalau kita dengar berarti itu namanya sir. Ya, lain sama orang lagi rame. Kalau lagi rame kita baca kencang aja kadang nggak kedengeran, maka bukan disebut sir. Ya. Jadi patokannya sir itu kita baca dalam kesendirian dan kita mendengar suara kita. Fa in jaharal ma'mumu, kalau seandainya makmum mengeraskan bacaan yang dikatakan tadi takbiratul ihram, atau asarral imam baca pelan, lam tabsut sholatuhu, kagak rusak sholatnya. Contoh imam tahu-tahu gini, Allahu Akbar. Makmum kan nungguin. Imam udah takbir belum? Tahu-tahu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena imam tadi membaca sir. Ya. Tapi afdolnya jahar. Ya. Saya pernah satu kali sholat di puncak. Ya, para jamaah mungkin kalau sering main ke puncak tahu Megamendung ya. Di situ ada masjid.
Ada masjid pinggir jalan persis di lantai 2. Pas saya sholat, kebetulan imamnya kayaknya sih mazhabnya bukan mazhab kita. Soalnya tangannya lurus begini. Saya nungguin kan dia kapan takbirnya gitu. Lama ada tuh. Tahu-tahu alhamdulillahirabbil alamin. Lah langsung alhamdulillah, takbirnya belum. Nah, ternyata dia itu mazhabnya Maliki dan dia tidak mengeraskan bacaan takbirnya dan itu nggak apa-apa. Yang penting imam baca nggak? Baca ya udah sah gitu. Meskipun dia tidak mengeraskan bacaannya itu ya. Nah itu enaknya kalau kita kemana-mana itu, saya suka kalau kemana-mana itu perhatiin kebiasaan orang sholat. Ya. Ada di di satu daerah imam bacanya Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, pernah dengar Allahu Akbar? Macam-macam gitu. Jadi kalau kita sholat di mana-mana perhatiin dah, macam-macam orang sholatnya gitu. Tapi kalau mereka pegangannya kitab, pegangannya karya ulama, insya Allah sama. Ya. Wal yahris ala tashihi takbir, dan bersungguh-sungguhlah untuk memperbagus takbir kita tuh ya. Jadi ada orang saking pengen bagusnya Allahu Akbarnya begini, Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau kita belajar tajwid kan ak kakiku bak, ada aknya ya, ak ya. Ini pengen fasih, cuman saking fasihnya Allahu Akbar jadi C, nggak ada akbar bukan akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Fala yamuddu fi ghairi maudhihi, jangan dipanjangkan lafaz Allah atau takbir pada bukan tempatnya ya. Manjangin boleh, cuman jangan pada bukan tempatnya. Apa itu fa'in maddal hamzata, kalau orang manjangin hamzah mina Allah dari lafaz Allah. Au asba'a fathatal ba min akbar tuh. Contohnya apa? Orang baca panjang lafaz hamzahnya Allah. Allahu Akbar, enggak sah. Karena yang dipanjangin bukan hamzahnya tapi apanya? Lamnya. Allahu Akbar. Atau dipanjangkan baknya, Allahu Akbar, baknya yang panjang, bukan itu yang panjang. Bihaisu sharat ala lafzi akbar lam tasihha sholatuh. Maka bagaimana kalau seandainya alifnya panjang atau baknya dipanjangkan, maka tidak sah sholatnya tuh. Jadi kita mesti belajar hadirin. Ada yang kalau kita baca salah itu nggak batal, ada yang kalau kita salah batal. Ya. Sebagaimana kemarin ada penceramah cerita. Ya. Ada seorang imam sama makmum nih, kebiasaannya orang kalau pinter kadang minder ya, pinter minder. Yang bodoh pede berani. Ini salah hadirin ya, harusnya yang pinter pede. Yang bodoh minder. Jadi nggak kacau ini. Ini cerita daripada penceramah, beliau bilang begitu. Akhirnya apa? Ada yang bodoh pede dimaju jadi imam, yang pinter jadi makmum. Kan kebalik. Ya kebalik. Kemudian si imam baca takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pinter tanbih Subhanallah. Nah yang bodoh bingung nih salah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Waduh, kok di subhanallah lagi? Lanjutin aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Emang karena orang bodoh dia kesel. Tadi lu nyuruh gua jadi imam, sekarang lu salah-salahin gua. Dia nengok bilang begitu. Kenapa lu salahin gua? Ini sholat Johor, bacanya pelan kata gitu. Ternyata sholatnya sholat apa tuh? Johor, bacanya jangan kenceng, pantas disalahin. Sholat Johor baca kenceng tuh. Ya.
Sekarang saya mau tanya, boleh nggak kalau sholat Zuhur baca kencang? Sebenarnya boleh nggak sih? Nggak boleh, makruh. Kalau waktunya pelan-pelan, kalau waktunya kencang, kencang. Jangan bikin bid'ah baru nanti sholat Zuhur kencang-kencang bacanya kan gitu. Dengan dalil ini kan kesepakatan, kesepakatan nih. Nggak ada ibadah itu dasarnya kesepakatan. Ibadah itu dasarnya dalil. Ya, makanya Wahabi ada bener juga dia ngomongin dalil. Emang bener dalil. Cuman banyak orang Wahabi dalilnya itu aja. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fawaradun. Siapa orang yang berbuat yang baru dalam agama kita maka tertolak. Itu lagi hadisnya. Besok lagi ngaji lagi, itu lagi hadisnya. Makanya baru 2 kali ngaji udah bisa nyalain kiai dia. Modalnya hadis itu man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Nauzubillah tuh ya. Modal 1 hadis mau nyalain kiai yang udah hafal ribuan hadis. Faslun i'lam anna sholata allati hiya raq'atani syuri'a fiha 11 takbiratan. Ketahuilah bahwasanya salat yang mana dia 2 rakaat itu disyariatkan dalam 2 rakaat itu 11 kali takbir. Jadi kalau kita sholat sunnah 2 rakaat berapa takbir? 11. Wallati hiya 3 rakaatin, yang mana sholat itu 3 rakaat maka disyariatkan 17 takbir. Ya, jadi kalau 2 berapa tadi? 11. Kalau 3 17 kali takbir. Wallati hiya 4 rakaatin, yang mana salat itu 4 rakaat, isnatani wa isyruna takbiratan, maka takbirnya 22 kali takbir. Tuh ya. Jadi dihitung ya, berapa kali takbir. Fa inna fi kulli rakaatin 5 takbiratin. Kenapa kok bisa begitu hitungannya? Karena setiap 1 rakaat itu ada 5 takbir. Takbir pertama takbir ruku. Takbir ruku. Takbir kedua ya adalah takbir duduk di antara 2 sujud. Takbir ketiga takbiratul ihram, dan takbir keempat takbir bangun dari tasyahud awal, dan yang kelima takbir untuk sujud. Nah, jadi setiap 1 rakaat ada 5 takbir. Nah, kenapa bisa 11? Karena ditambah takbiratul ihram. Ya. Nah, ini menandakan bahwasanya di dalam sholat itu yang paling banyak zikirnya adalah bacaan Allahu Akbar. Itu kalau kita cek nih, 1 takbir Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, ya i'tidal sami Allah liman hamidah, sujud Allahu Akbar. Berapa itu semua total tadi? Kalau 4 rakaat 22. Sekarang kalau kita bandingkan lagi yang kedua, ada sesuatu yang juga banyak dalam sholat, yaitu bacaan istighfar. Ya, kemarin sempat saya sampaikan tuh di majelis-majelis lain. Jadi sholat itu selain takbir isinya istighfar. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang sholat maka dia sedang menanggung dosa-dosanya, dia sedang memikul dosa-dosanya. Ketika dia ruku maka dosa-dosanya berguguran. Orang kalau bawa pikulan dia ruku kan jatuh. Siapa yang ruku maka dosanya akan berguguran. Siapa yang sujud habis semua dosanya. Makanya kenapa kok bisa habis dosanya? Karena memang sholat isinya istighfar. Kapan disyariatkan istighfar dalam sholat? 1, ketika ruku. Kalau kita ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi. Kalau Nabi di rumahnya, kata Sayyidah Aisyah, nggak baca Subhana rabbiyal azimi doang, tapi Rasul sering baca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, mulai besok tambahin dah ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Atau kita jadi imam, boleh nggak baca itu? Boleh Ustaz. Boleh. Kita jadi imam nih, ganti dah. Kita udah sering subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal ala, ganti subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Jadi biar ruku kita isinya enggak sekedar tasbih saja. Kan kalau kita baca subhanakallahumma wa bihamdika itu semuanya kena Ustaz. Subhanakallahumma. Apa itu pertama? Tasbih. Yang kedua, Allahumma. Oh, ini Allahumma luar biasa hadirin. Orang berdoa Allahumma. Apa sih Allahumma? Ya Allah. Orang terjemahinnya gitu doang. Allahumma ya Allah. Ternyata enggak Allahumma ya Allah doang. Ini orang awam menerjemahkan Allahumma cuma sekedar ya Allah. Padahal bertambahnya huruf pada satu lafaz itu menunjukkan bertambahnya makna. Jadi ada ulama mengatakan dalam syarah kitab Al-Adhkar ini bahwasanya kalau kita berdoa Allahumma itu artinya ya Allah dengan segala nama-namamu yang sempurna dan sifat-sifatmu yang sempurna, itu maknanya. Jadi lebih ajib mana tuh? Allahumma. Ya. Jadi kalau kita berdoa Allahumma itu nggak sembarangan tadi. Makanya subhanakallahumma itu udah dua tuh. Kita mengucapkan tasbih, kita menyebut nama Allah. Wa bihamdika. Apa hamdika? Tahmid. Tahmid. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Allahumma gfirli. 4 hadirin yang kita ucapkan ketika kita sujud ruku pakai baca itu. Kalau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi cuma 2, tasbih sama tahmid. Tapi kalau kita baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, 4 hadirin yang kita dapat. Kena semua tuh. Ya. Nah, ini yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Rasulullah. Atas ya hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi kalau kita sholat tuh kita baca tuh amalan tuh. Ya. Nanti ketemu insyaallah dalam babnya itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli itu. Nah, setelah kita minta ampun sama Allah, nanti pas kita sujud kita minta ampun lagi sama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Berapa kali baca Ustaz? 1 cukup. Ya. Dalam kitab Syarah Bulughul Maram disebutkan orang yang jadi imam baca tasbih lebih dari 3 kali makruh hukumnya. Jadi kalau imam baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia di masjid makruh hukumnya. Lebih dari berapa? 3. Kecuali dia di masjid yang khusus atau di pesantren atau di sekolah, boleh lebih dari 3. Tapi kalau di masjid umum yang mana apalagi rest area orang sholat di mana-mana itu kan ya. Kita kan kalau sholat di masjid rest area udah pasti udah sholatnya ngacak-ngacak, udah jamaah satu masjid ada 3 kadang-kadang, yang satu jamaah, yang satu kagak, yang satu ini. Nah maka kalau kita jadi imam di masjid rest area yang memang orang pada bolak-balik, orang pada sibuk di situ, maka tidak boleh lebih dari 3. Maka cukup baca tadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, masuk kita ke duduk di antara 2 sujud, baca apa lagi? Rabbi gfirli warhamni wajburni warfani. Minta ampun lagi sama Allah. Jadi berapa kali tuh kita minta ampun? Ruku, sujud dan duduk di antara 2 sujud 3 kali. Dalam 1 rakaat kita minta ampun cuma 3 kali, tapi dalam 1 rakaat kita bertakbir sebanyak 5 kali. Jadi masih menang mana itu? Takbir, ya. Ada gak kita muji Allah ketika kita sholat? Ada. Kapan? Pas i'tidal. Rabbana walakal ham. Berapa kali tuh muji Allah di situ? 1 ditambah subhanakallahumma wa bihamdika. 2 berapa? 3 juga. Masih kalah sama apa tuh? Takbir. Maka urutan nomor 1 dalam bacaan zikir dalam sholat apa tadi? Takbir. Tuh, ya. Nah maka disebutkan Imam Nawawi ya jumlah takbir tadi. Summa lam anna jami'a hadhihi takbirati sunnatun
Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwa semua takbir-takbir itu hukumnya sunnah. Tuh ya. Lau tarokaha amdan, kalau ditinggalkan sengaja, au sahwan atau lupa, la tabtul salatuhu, maka tidak batal salatnya. Wala tahrumu alaihi wala yasjudu lis-sahwi, maka tidak haram buat dirinya dan tidak perlu sujud sahwi kecuali takbiratul ihram ya. Jadi kalau takbir kita tinggalin, nggak pakai Allahu Akbar, langsung aja bangun, nggak masalah ya. Cuman sebagian mengatakan makruh. Makruh. Nah, kecuali takbiratul ihram. Kenapa? Karena fa inna tan'aqidus shalah illa biha bila khilaf. Karena yang namanya sholat itu tidak akan sah kecuali dengan takbiratul ihram tanpa ada beda pendapat. Jadi kalau mazhab ada 4 yang sampai sekarang ada, maka 4-4-nya menyatakan orang yang tidak takbiratul ihram maka tidak sah. 4-4-nya sepakat. Ya. Kenapa sih pentingnya takbiratul ihram? Ini takbir pengharaman. Jadi kalau kita tidak mengharamkan diri kita dengan sesuatu yang boleh sebelum sholat, maka tidak sah. Nah, kemarin saya contoh ini, orang takbir tapi sambil ruku, itu nggak sah. Ya. Nah, itu jadi demikian. Kemudian babu ma yaqulu ba'da takbiratul ihram. Nah, sekarang masuk ke bab yang baru, apa saja yang dibaca setelah takbiratul ihram. I'lam annahu qad ja'at fihi ahaditsu katsiratun yaqtadi majmu'aha. Ketahuilah bahwasanya datang ya tentang masalah ini hadis-hadis yang banyak yang menghendaki kumpulannya, an yaqula Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Ustadz kok nggak pakai ini? Nah ini, kalau kita ya mengambil riwayat hadis, maka tidak ada kalimat ini wajah tuh. Ya, yang mana lebih afdol? Yang Rasul bilang. Nggak pakai apa itu? Wajah ini, nggak pakai ini wajah tuh. Ya. Jadi ini bukan nyalain orang-orang dulu, bukan hadirin. Ini kitab yang ngomong. Gitu. Kenapa kok kita pakai ini wajah tuh yang dari guru-guru kita? Boleh nggak? Ya boleh aja. Ya. Tapi yang lebih afdal ikutin kata Rasulullah. Sama kita ya baca doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Enggak pakai birahmatika. Wakina syarrama qadaik. Enggak pakai apa tuh? Birahmatika. Tuh ikutin daripada nas kitab. Ya. Jadi enggak pakai ini wajah tuh ya, tapi langsung wajah tu wajhiya. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Tuh inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuh ya. Nah, itu kita biasa sampai situ bacanya. Ternyata ada lagi, coba bisa dilihat di situ ya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bidhanbi faghfirli dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaika ya labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik anabika wa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bacaan doa iftitah yang paling panjang ya. Jadi kalau yang kita baca itu masih pendek gitu. Ini yang paling panjang. Ya. Nah, diringkas sampai ulama dah kepanjangan dah sampai sini aja udah gitu ya. Wa ana minal muslimin tuh ya.
Nah, ada lagi yang membagi doa iftitah, katanya gini, doa iftitah tuh ada dua, iftitah NU sama iftitah Muhammadiyah ya. Zaman sekarang kayaknya udah nggak laku gitu-gitu ya. Zaman dulu orang boleh tuh ribut, ini Muhammadiyah, ini NU, ini puasa Muhammadiyah, ini puasa NU, ini lebaran Muhammadiyah, ini lebaran NU, betul ya. Sekarang udah nggak laku hadirin. Ya, karena NU sama Muhammadiyah udah nyatu sekarang. Nggak ada lagi tuh istilah ini kunutnya NU. Kunutnya NU nggak ada, kunutnya Nabi SAW nggak ada kunutnya NU. NU nggak bikin kunut, hadirin. Maka kalau kita baca riwayat lain, Rasul juga berdoa dengan doa yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nagini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bitsalji wal ma'i wal baradi. Fakullu hadzal mazkur, kata Imam Nawawi, semua yang disebut tadi sabitun fis sahih, telah tetap dalam hadis yang sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa sih fungsinya doa iftitah? Nah, ini kalau bahasa katanya gini. Kita tuh kalau mau ngapa-ngapain kudu pakai muqaddimah. Ya kullu syai'in lahu muqaddimah. Segala sesuatu ada muqaddimahnya. Dan muqaddimahnya sholat adalah doa iftitah. Ya. Kayak orang nikah tuh, kalau zaman sekarang kan orang nikah tuh pakai apa tuh? Pakai ngomong dulu pakai mic ya itu. Yang gitu-gitu namanya muqaddimah. Ya, ada khutbah nikah gitu. Kalau orang naik motor diapain dulu? Dipanasin dulu tuh ya. Jangan langsung jalan tuh. Ini muqaddimahnya. Maka kalimat yang diucapkan di sini ajib, luar biasa ini. Kalimat yang paling menohok adalah apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi kalau kita sholat kita bilang sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bener nggak ini? Ya. Kita umumnya kita sholat kita untuk kita. Ibadah untuk kita, hidup untuk kita, mati untuk kita, kan begitu umumnya kita nih. Kenapa ente makan? Saya takut mati. Buat saya berarti kalau makan. Buat saya. Kenapa ente sholat? Biar saya kaya. Buat siapa tuh sholat? Buat saya. Ya. Hidup buat siapa? Buat semuanya, buat kita. Yang mana buat Allah gitu. Ya. Jadi kalau ucapan kita sholat, ibadah, hidup kita dan mati kita untuk Allah, itu ada perwujudannya, yaitu yang diwujudkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita ngikutin Nabi aja. Nah, itulah gambaran orang yang hidupnya matinya untuk Allah. Ya. Ada kalimat begini, amutu wa ahya ala hubbikum. Masya Allah, ulama tuh ngarang syair. Aku hidup dan aku mati hanya untuk mencintaimu. Masya Allah. Ya. Bener nggak kira-kira kalau kita hidup mati untuk mencintai ulama? Ada ciri-cirinya. Nggak mentingin diri sendiri. Jadi kalau bentrok antara kepentingan diri dengan kepentingan Allah, dimenangkan kepentingan Allah. Ya. Nah, wajah fil bab ahaditsu ukhra. Datang dalam bab ini hadis yang lain. Nah, ini ada lagi baca doa iftitah yang lain. Hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, itu bacaan doa iftitah yang lain ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Gitu doang begitu bacanya ya. Jadi kalau kita lagi sholat sunnah nih, kalau tarawih kan umumnya masyarakat kita doanya kan yang cepet-cepet ya. Sedangkan meninggalkan sunnah kalau bisa jangan sampai. Sayang.
Gitu sholat sunnah tapi ninggalin yang sunnah kan gitu. Makanya bagaimana solusinya imam biar tetap bisa baca doa iftitah? Ini bacanya yang pendek-pendek aja. Ya. Kita mau baca pendek, lebih pendek lagi misalnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca pendek segitu maaf muskil. Segitu doa. Ya. Yang penting jangan ditinggalin sama sekali gitu. Sama nih kadang-kadang imam cepat banget kayak Valentino Rossi dia makmum pengen baca subhana rabbiyal a'la enggak keburu. Udah dah gua enggak usah baca, gua tinggal tunggang-tunggang aja. Yang begini makruh hadirin hukumnya. Terus bagaimana kita pengen duduk di antara dua sujud bacanya? Cukup baca duduk Rabbighfirli. Udah selesai. Terus gimana sujud? Udah sekali aja baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bahkan enggak usah wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la selesai. Karena wa bihamdinya tambahan. Ya. Jadi jangan sampai ninggalin kalau kita nggak bisa datang ya dari awal waktu pengajian di tengah-tengah nggak apa-apa. Ya. Jangan udah jam segini nih ngaji telat kali ini. Enggak, jangan nggak apa-apa yang penting datang. Karena apa? Ntar ada makanan di belakang itu. Jelas ya. Jadi ini bacaan doa iftitah yang paling pendek rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah tapi bi asanida dhaifatin dengan sanad yang lemah. Nah ini ya. Kenapa sih kok guru-guru kita nggak ngajarin ini? Karena memang sanadnya lemah. Boleh nggak diamalkan? Boleh kata ulama hadis. Boleh mengamalkan hadis dhaif malam yakun dhaifan jiddan selama bukan dhaif banget. Selama bukan dhaif banget. Kan dhaif hadis kan ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Nah di bawah dhaif ada lagi dhaif jiddan namanya. Dhaif banget. Ya. Kayak kemarin tuh Isra Mi'raj. Saya mau tanya di sini, ada gak yang sholat Isra Mi'raj? Tunjuk tangan yang kemarin sholat Isra Mi'raj. Sholat sunnah Isra Mi'raj. Ada gak? Nggak ada yang ngamalin ya? Isa juga sholat Isa kan juga. Disunnahkan, sebagian ulama mengatakan disunnahkan malam Isra itu sholat sunnah Isra Mi'raj. Siapa yang ngajarin? Imam Nawawi, Imam Ghazali, gitu. Padahal hadis dhaif. Tapi Imam Nawawi ini pengarang kitab kita mengatakan bid'ah mungkaroh, masya Allah. Tegas Imam Nawawi ini bilang itu bid'ah itu nggak ada hadisnya itu. Padahal ini wali. Imam Ghazali wali, Imam Nawawi wali. Ya. Imam Ghazali kurang wali apa coba? Kitab beliau yang namanya Ihya Ulumuddin itu dikaji oleh para aulia, yang ngaji para wali untuk jadi wali. Nah gimana mungkin kitab yang bikin orang jadi wali, yang ngarang bukan wali? Nggak mungkin. Ya. Kitab yang bikin orang jadi wali, yang ngarang bukan wali, kagak mungkin. Wali, masya Allah Imam Ghazali. Begitupun Imam Nawawi hadirin nih, Imam Nawawi suatu hari ngarang kitab hadirin. Di tengah kegelapan beliau nyalain lampu. Ketika lagi nulis lampunya mati. Subhanallah, Allah kasih karamah, tangannya, jarinya keluar cahaya. Ditulis, terusin lagi. Bisa begitu gitu. Beliau suatu malam pintu masjid dikunci. Pengen sholat di masjid, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, pintu masjid kebuka. Cuman modal apa tuh? Bismillah. Besok cobain tes mungkin ya Pak RT tes nanti. Kunci masjid Al-Abrar nih, coba buka bismillah. Al-Fatihah juga kamu nempat, tetap kok kunci. Kenapa itu? Yang bacanya B. Ini Imam Nawawi, wali min auliyaillah. Maka yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sunnah. Ini kan bertabrakan, nggak apa-apa. Boleh aja seperti itu terjadi, hadirin. Makanya maaf ya, kalau ada misalnya ulama-ulama dulu mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua yang bid'ah sesat, silahkan pendapat dia kalau ulama. Itu yang pertama kali ngomong begitu dulu diantaranya Imam Syatibi namanya. Tapi dibantah sama ulama. Namanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau mengatakan bid'ah bukan cuma dolalah, bid'ah ada 5, bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, makruh, dan bid'ah haram. Jadi dua-dua ulama ini beda-beda, nggak apa-apa. Yang kita ikutin satu. Jadi ulama banyak, yang kita ikutin satu.
Ulama banyak yang kita ikutin, satu ya. Capres banyak yang kita coblos. Untung banget loh kalau satu. Ya masa kita coblos 3, sah nggak kalau 3? 2 sah nggak 2? Nah, kalau turun nggak boleh, wah nggak sah deh, batal suaranya gitu. Ya. Ya. Ulama banyak yang kita ikutin, satu nggak mungkin ikutin semua ulama dalam satu pendapat, nggak mungkin. Ya. Nah ini ya, jadi hadisnya dhaif tuh. Wa dha'afahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi wa ghairuhum. Didhaifkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi dan selain mereka. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri wa dha'afuhu. Ya, Abu Dawud meriwayatkan dan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, mereka mendhaifkan itu semua. Qala al-Baihaqi ruya al-istiftah bi subhanakallahumma bihamdik an Ibni Mas'ud marfu'an. Nah, tapi ada riwayat subhanakallahumma bihamdika, itu riwayatnya marfu dari Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik. Tapi semuanya dhaif tuh ya. Semuanya dhaif. Wa qala wa asahu maruya an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu summa rawahu bi isnadihi annahu kabbara summa qala. Nah, tapi yang paling sahih dari hadis ini riwayatnya Sayyidina Umar, di mana beliau kalau takbir, habis takbir bilang subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka wallahu a'lam. Nah, jadi ada satu riwayat yang paling sahih itu dari Sayyidina Umar. Ya. Jadi Sayyidina Umar kalau sholat baca doa ini, tapi riwayatnya itu yang paling sahih. Tapi semuanya tetap dhaif ya. Cuman dhaifnya yang paling sahih gitu ya. Dhaifnya yang paling apa tuh? Sahih tuh ya. Nah, warwaina dalam Sunan Al-Baihaqi dari Haris dari Ali radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha shalah qala la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunub illa anta wajjahtu wajhiya sampai selesai. Tapi hadisnya dhaif juga. Fa innal Haris al-A'war muttafaqun ala dhafihi. Haris al-A'war nih ada orang namanya Haris. Al-A'war tuh bahasa kitanya pice hadirin ya. Jadi kalau orang dulu namain orang memang kadang-kadang pakai gelarnya, lakopnya. Namain orang, orangnya maaf, rade matanya sebelah, namanya itu. Ada orang misalnya kupingnya budak, namanya Al-Asom. Apa namanya? Asom. Ya. Ada namanya Hatim Al-Asom. Hatim si tuli, si budak. Ya. Makanya guru saya bilang gini, ente kalau miara binatang pilih-pilih binatang gitu. Jangan miara yang aneh-aneh gitu. Ya, namanya miara cupang. Nah, namanya patur cupang. Kan begitu ya, orang tergantung kerjaannya. Dia punya bengkel, namanya Ajis bengkel. Nah, kata guru saya Habib Umar bilang begini, kalau ente miara monyet si fulan monyet, nauzubillah min. Cuman nggak apa-apa ya, jangan khawatir ya. Imam Nawawi punya piaraannya ular hadirin, ya, ular gede, ya. Itu ular gede mungkin kalau kata kita kayak anaconda, itu piaraannya Imam Nawawi. Ya, kalau ibu-ibu juga miara ular, depan agak kecilan dikit ya. Itu. Ini gede hadirin, saking gedenya orang takut. Imam Nawawi ngasih makan hadirin, ular tersebut dikasih makan sama beliau. Ya. Jadi para aulia itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sampai Imam Asy-Sya'rani itu suatu hari main di kali ame buaya. Ame apa tuh? Buaya. Subhanallah. Jadi ulama-ulama para aulia itu punya piaraan, dan piaraannya nggak tanggung-tanggung. Ada yang miara singa, ada yang miara buaya, ada yang miara ular tuh. Ya. Cuman kalau seandainya nanti jadi lakop, nah buru-buru pindahin dah. Jangan sampai jadi apa tuh? Jadi lakop itu. Yang ngeri jadi lakop tuh. Kalau lakopnya cakep mending. Nah, ini namanya Haris al-A'war. Beliau itu dikatakan ya dhaif. Wa kana Sya'bi, bahkan Imam Sya'bi mengatakan yaqulu al-Haris kazzab. Haris itu tukang bohong. Nah, ini kalau ada orang dikatakan tukang bohong, jangan dengerin omongannya. Ya. Ini kita kadang-kadang maaf ya, dalam dunia hadis dia bohong sekali aja, sekali bohong. Contoh, Imam Bukhari jalan jauh, pengen nyari ilmu.
Sampai tempat tujuan di mana dia pengen ngambil hadis, ada ulama yang dia pengen ambil ilmunya lagi bohongin kucing. Pus begitu. Pus doang, cuman nggak ada ikannya, nggak ada makanannya. Kata Imam Bukhari sama temen, "Udah kita pulang aja yuk." Lah kok pulang? Kan belum ngaji sama dia. Ya gimana mau ngaji sama dia? Jangan kita, kucing aja dibohongin begitu katanya. Kucing bu yang kagak bisa ngasih mudorot dibohongin. Lah bagaimana kita? Lah kucing aja dibohongin. Betul gak? Makanya yang penting tuh kalau kita mau belajar tuh tadi hati-hati tuh, jangan ame yang tukang bohong. Ya. Itu nggak diterima tuh. Ya. Ini kita kadang ya bergaul sama tukang bohong, ya udah habis kita. Ya. Jauhin bu, kita kalau bergaul jangan sama tukang bohong. Ya. Ciri-ciri orang munafik 3, idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Bilangnya sore insya Allah, malam isya datangnya. Wa idza apa? Wa idza tumina khona, kalau dikasih amanah berkhianat. Wa idza apa? Kalau berbicara ya berdusta. Itu ciri orang munafik itu ya. Nah, jadi Imam Haris ini ya ditolak hadisnya karena dia itu dikatakan kadzab ya. Bahasa lainnya kadzab, dajjal hadirin. Dajjal itu artinya kang bohong, kang tipu. Jadi kalau kita ngedengar dajjal itu artinya kang tipu. Apa yang buruk disulap jadi baik kelihatannya, padahal buruk. Apa yang baik disulap jadi buruk. Makanya nanti di akhir zaman ujian kita berat. Apa beratnya? Sesuatu yang baik disulap ame dajjal, ya jadi buruk. Sehingga orang pada ogah ngambil itu karena kata orang itu buruk. Ya, kayak sekarang nih, zaman sekarang ya. Kita kadang bingung yang bener mana ya gitu ya. Yang bener mana? Ini yang bener dulu tahun 2019. Saya masih ingat banget tuh. Antara cebong ame kampret ya. Lagi rame itu dulu. Saya dulu Jaki baru-baru awal-awal ngaji tuh gitu. Subhanallah nih Pak nih, arahan Allah enggak pernah salah. Saya selalu doa Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukin saya yang benar dan kasih saya kemampuan untuk ngikutin itu. Kadang kita tahu yang benar cuman nggak bisa ngikutin. Wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Karena pada saat itu nih, pokoknya orang yang dukung Jokowi udah salah aja dah. Pokoknya ente ahli nerda begitu. Ente yang dukung Prabowo nih, pokoknya luar biasa. Ikut istimewa ulama begitu. Saya ikut dulu istimewa ulama, ikut dengan Habibana Rizik Syihab dulu ikut. Nah, cuman di situ saya ngelihat ya Allah ini gimana nih. Saya doa itu banyak-banyak, saya minta ya Allah tunjukin saya yang benar yang mana. Pas banget bulan puasa, ya kan? Setelah diumumkan bahwa yang menang adalah siapa? Presiden Jokowi. Jam berapa tuh? Tengah malam. Kalau nggak salah berpuasa ya. Akhirnya pada demo ke Bawaslu. Ya, itu. Demo kemana tuh? Bawaslu. Saya kebetulan lagi lagi di markas tuh, di pondok tuh dulu. Nah, ada salah satu yang bikin saya tercerahkan. Jadi malam itu saya ngimpi. Ngimpinya Jakarta huru-hara. Jakarta kacau, banyak huru-hara. Tapi ada satu orang yang selamat, yang kagak kena kebisingan, dialah orang yang pada saat itu baca Quran. Jadi di luar lagi kacau, saya masuk sebuah rumah, nah di situ ada teman saya lagi baca Quran begini. Tenang baca Quran. Oh berarti isyaratnya jangan sibukin politik, udah sibukin Ramadan baca Quran. Itu isyarat dari Allah tuh ya. Setelah saya minta sama Allah. Subhanallah, saya kirim japri tuh ke semua grup-grup yang saya ngajar. Tolong jangan ada yang turun ke Bawaslu. Ramadan baca Quran, bukan demo. Cuman satu grup yang saya nggak kirim. Grup majelis saya, Majelis Al-Badar. Saya nggak kirim tuh satu grup, saya nggak kirim, kelupaan. Dari semua grup yang saya kirim, semua majelis yang saya kirim pesannya, cuman satu yang enggak. Dan itulah yang berangkat ke Bawaslu. Ya. Akhirnya yang berangkat apa tuh? Ketangkep semuanya. Ya, ketangkep. Satu yang di penjara. Apa pelajarannya? Jangan bingung kalau kita udah istikharah gitu. Ya. Karena yang bikin bingung tadi
Dajjal. Ditipu kita. Dibuat yang benar jadi salah, salah jadi benar. Tuh. Makanya namanya Dajjal. Nah, Dajjal ya nggak mesti nungguin nanti. Kita nggak mesti nungguin Dajjal itu yang nanti, itu yang kata Nabi nanti akan datang, nggak usah nungguin. Sekarang udah banyak Dajjal. Jadi siapapun orang, ulama bahkan sekalipun, dia nipu umat namanya Dajjal. Ya, ngeri gak tuh hadirin? Makanya kata Imam Ali, yang saya takutin dari umatku ada dua. Siapa itu? Orang alim yang fasik, orang baik jahil tapi rajin sholat, rajin ibadah. Kenapa? Orang alim, fasik, ahli maksiat, dinipu orang. Akhirnya orang nggak pakai ilmunya. Kenapa? Pinter doang nggak dipakai sama dia. Orang nggak ambil ilmunya. Nah, orang jahil tapi rajin ibadah, orang ambil ilmunya karena sering ke masjid. Dipikir pinter, ditanya sama orang, sehingga mengacaukan umat. Ya, jadi Dajjal itu jangan kita pikir nanti, enggak. Sekarang sudah banyak Dajjal. Tuh ya, termasuk ulama-ulama yang kalau dia nipu umat namanya ulama Dajjal. Tuh ya. Ulama su'i ya tuh. Ya. Udah nipu orang, ngambil itu orang, ulama asu dia tuh ya. Jelas hadirin ya. Jadi Dajjal itu jangan nungguin nanti. Sekarang udah banyak Dajjal. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah, wa syarrul laisa ilaik. Nah, ada kalimat tadi ya. Dan keburukan itu tidak kepadamu. Nah, ini mazhab ahlil haq dan muhaddisin, fuqaha, mutakallimin, sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama setelahnya sepakat bahwasanya baik buruk, manfaat, mudarat semuanya dari Allah dengan iradahnya, dengan takdirnya. Ada yang bilang gini, kalau mazhab Mu'tazilah, kata Mu'tazilah yang baik dari Allah, yang buruk bukan. Itu Mu'tazilah. Kalau kita ahlu sunnah nih, baik buruk dari Allah. Jadi kenapa Allah ciptakan buruk? Allah ciptakan buruk bihikmatihi, dengan hikmahnya. Allah ciptakan baik birahmatihi, dengan rahmatnya. Coba nih, hidup nggak ada yang buruk, oh repot. Kalau hidup nggak ada keburukan, polisi nganggur hadirin. Polisi nganggur, diman buka buku, absen, duduk kan gitu. Nonton YouTube, main game, habis itu pulang. Kenapa? Agak ada maling. BNN ada nggak BNN? Kagak ada. Lihat berapa karyawan BNN? Banyak gak? Banyak. Yang heran tuh yang namanya narkoba diputar-putar sama dia. Diputar-putar sama orang-orang jahat itu. Dibeli ame BD bandar. Dibeli ame bayar pembeli. Ntar ditangkap sama siapa? Ame orang-orang sono. Ntar disebar lagi. Dia muter-muter itu. Ada hikmahnya hadirin. Jadi kalau nggak ada kejahatan, ya, nggak ada hikmahnya. Malam-malam gatal-gatal, banyak nyamuk. Akhirnya muncul apa tuh? Pabrik baygon, pabrik autan. Coba kalau kita malam adem aja nggak ada yang gigitin, muncul nggak tuh pabrik baygon? Berapa yang kerja di pabrik baygon? Banyak nggak? Banyak. Coba kali-kali main di sono pabriknya. Pas bubaran pabrik kita lihatin tuh, banyak yang kerja di sini. Gara-gara apa tuh? Nyamuk. Untung nggak tuh baygon? Cuman gara-gara apa? Coba kalau nggak ada yang digigit nyamuk. Oh. Jadi Allah ciptakan keburukan dengan hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya, tuh. Nah kita pulang ngaji nih, ntar nih. Kadang pulang sholat Jumat, betul? Ada yang kehilangan sendal. Nah, siapa yang kehilangan sendal nih itu? Ada aja. Pulang sholat Jumat hilang sendal. Padahal jelek, swallow sendalnya. Pernah saya pakai sendal swallow hijau. Sejuta umat itu hilang hadirin. Ternyata bukan hilang, dipakai sama orang gitu. Nggak dibalikin gitu. Nah kalau hilang kan bingung, kemana hilang? Nggak hilang, ada dipakai sama orang. Coba seandainya nggak ada yang nyolong sendal, tukang sendal laku nggak? Nggak laku. Kang sendal nggak laku. Nah, coba gara-gara ada yang nyolong laku nggak? Laku. Untung nggak tuh tukang sendal? Kata tukang sendal, alhamdulillah ada yang nyolong sendal gitu. Ya. Jadi udah kita kalau kena mudorot, kena tadi itu ya keburukan, udah redonya aja, redoin aja. Wa idza sabata fa hadza fala budda min tawil hadzal hadis.
Ya, tapi saya rasa sih kayaknya kita lengkapin aja ya. Ini kurang begitu penting buat masyarakat. Terakhir faslun wa hadza ma warada minal adhkar fi du'ait tawajjuh. Wa yustahabbu jam'u bainaha kulliha liman shalla munfarid. Nah, ini kata beliau, kan doa banyak tuh. Ini ada Allahu akbar kabira, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ada subhanakallahumma wa bihamdika. Yang mana yang kita baca saat kalau jadi imam, atu aja yang baca. Kalau jadi imam satu. Tapi kalau sendiri kata Imam Nawawi sunnah digabungin semua. Makanya bedanya gitu, kalau sholat jamaah ya, jangan lama-lama. Jadi khotib jangan lama-lama. Memang bener khotib ceramahnya bagus, cuman sejam, masya Allah, khotib sejam. Itu rokok sampai sebungkus itu. Kan ada ya jamaah rokoiyah yang di luar tuh. Ya. Ini kalau saya bilang nih kalau udah gede jangan dah. Karena kecil sih wajar, belum ada hukum kan gitu. Ini orang gede sholat di luar ngerokok gitu. Seminggu sekali jarang-jarang dapat pahala, datang masuk ke dalam. Gimana caranya biar nggak ngerokok? Dua caranya. Yang pertama datang duluan, yang kedua depan imam sini. Nah kan kita kalau sholat di sini rokok nggak? Ya kali ngerokok gitu. Kali ngerokok, mam, batang lu ya gitu nggak mungkin. Makanya di depan sini itu udah tips sudah biar kita nggak ngerokok lagi. Ya. Nah jadi kembali lagi tadi kalau kita jadi khotib, jadi imam di masyarakat jangan lama-lama. Ya. Paling banter kalau khutbah nih paling minim banget dah 10 menit dah. Ya. Jangan sampai 3 menit juga, bukan khutbah itu, kultum jatuhnya ya. Takutnya yang lagi rokok kaget, lah baru setengah batang udah. Pernah kejadian begitu, saya khutbah di kantor. Saya baca tulisannya khutbah 30 menit. Lama juga di kantor nih. Saya pikir orang kantor demen ngaji kali 30 menit khutbah. Pas habis sholat diomelin saya. Ustadz, ya Allah Ustadz, khutbah kelamaan. Lah, emang berapa menit? Bukan 30 menit. Itu 30 menit udah sholat, khutbah sama semuanya. Saya nggak baca tuh kecil tulisannya 30 menit. Kecil di bawahnya. Khutbah, sholat begitu. Makanya kalau nulis tulisan yang gede jangan kecil lah, kita mata minus kan gitu. Akhirnya ditegur tuh gara-gara kelamaan. Besok saya nggak mau lama lagi. Saya khutbah bentaran aja 5 menit saya khutbah. Kata pengurus, saat itu khutbah mukadimah itu pendek banget. Kemarin panjang salah, sekarang pendek salah. Orang gimana sih maunya yang bener nih? Akhirnya saya netepin dah kalau khutbah 15 menit. Ya, 15 menit. Di Al-Hawi itu condet. Khutbah 15 menit lewat coret. Masya Allah coret aja udah 20 menit coret, besok jangan pakai lagi. Begitu, kenapa? Nyusahin orang ya. Apalagi masjid yang pakai nutup jalan itu kalau bisa jangan lama-lama ya. Cuma kita ngomong juga sama pengurus, ini gak apa-apa nih khutbah pendek begini, gak apa-apa guru lanjut aja begitu. Kadang-kadang pengurusnya ngerutu, udah kita amplopin gede khutbahnya gitu dong, lagu juga bisa kan juga gitu ya. Nah ini repot dah tuh ya, tengah-tengah dah bagus. Tapi kalau jadi imam, idza azina lahul ma'mumun itu boleh dibaca panjang kalau makmumnya redo. Ya. Kalau makmumnya redo boleh. Ya makanya kalau tadi saya bilang di masjid umum enggak boleh. Tapi kalau masjid khusus boleh kalau makmumnya redo. Amma idza lam ya'dan lahu fala yutawil alaihim. Kalau enggak diizinin oleh makmum jamaah maka jangan panjangin tuh salatnya. Kalau jadi imam, bal yaktasir ala ba'di dzalik, baca yang ringkas-ringkas aja. Sebagiannya aja baca, jangan semuanya. Wa hasuna iktisaruh, dan yang paling bagus diringkasnya wajjahtu wajhiya aja. Tuh, langsung tuh Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman inna sholati wa nusuki sampai wa ma'ana minal muslimin. Sampai situ itu kata Imam Nawawi yang paling bagusnya sampai wajjahtu wajhiya sampai wa ana minal muslimin. Wa kadzalikal munfarid alladzi yu'athir takhfif. Begitupun salat munfarid yang mana itu bagusnya ringan. Apa salat sendiri yang bagusnya ringan? Qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu 2 rakaat aja, jangan banyak-banyak. Datang subuh 2 rakaat. Saya kadang lihat ada orang sholat lagi. Enggak. Qobliyah subuh itu sunnahnya banyakin zikir. Rabbana subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tuh. Ya hayyu ya qayyum ahyil qulub ya tahya dan sebagainya. Tuh ya. Wallahu alam bisawab. Sampai sini dah cukup ya. Ini karena sekarang subuhnya agak mundur ya. Jadi jam 6 lewat. Udah surut belum? Belum ya?
Udah ya. Baik, kita tutup majelis kita. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya dipersilakan kepada jamaah.